Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Sigit Priyanto, NIM C0C0 18030, prodi akuntansi B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil dari makalah saya, aspek fiskal dari aset lancar berupa beban dibayar di muka. Baiklah, masuk pembahasan yang pertama, yaitu konsep pencatatan akuntansi dibayar di muka. Pendapatan diterima di muka adalah konsep akuntansi yang mengacu pada pembayaran telah diterima namun aset tersebut belum sepenuhnya dikirim. Perusahaan menerima pembayaran di masa depan namun memberikan barang atau jasa diberikan di masa depan. Pendapatan termis di muka harus diubah sesuai setiap akhir periode dengan dibuatkan jurnal penyesuaian. Penyesuaian pendapatan diterima di muka sanggup dilakukan dengan dua cara, yaitu dicatat sebagai utang atau pendekatan neraca dan dicatat sebagai pendapatan atau pendapatan laba rugi. Pajak PPh pasal 4 ayat 2 dari penyewaan tanah dan bangunan. Pada dasarnya terdapat dua aspek perpajakan atas sewa tanah dan bangunan, yakni pasal 4 ayat 2 dan bangunan oleh suatu perusahaan, maka perusahaan wajib memotong dan menyetorkan PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 10% dikali seluruh biaya sewa. Pihak penyewa pun wajib memberikan bukti pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 ke pemilik tanah dan bangunan tersebut. Sedangkan pemilik tanah merupakan PKP, maka biaya sewa yang dibayarkan untuk suatu periode atau per tahun tidak termasuk pajak PPN. Namun apabila pemilik tanah bukan PKP, maka biaya sewa adalah uang sewa ditambah PPN yang telah dibayar dan bayarkan penyewa sudah mengandung unsur PPN di dalamnya. Bagi perusahaan yang sudah dilakukan sebagai PKP dan menyewakan tanah dan atau bangunan, maka pengusaha tersebut wajib memungut PPN dan menerbitkan faktur pajak. Aspek perpajakan atas sewa tanah dan bangunan adalah PPh pasal 4 ayat 2 dan PPN masing-masing tarifnya 10%. PPh pasal 4 ayat 2 dipotong dan disetorkan oleh pihak penyewa dan bangunan. PPN dipungut dan disetorkan oleh pihak PKP yang menyewakan tanah atau bangunan. Pajak PPh pasal 23 dari penyewaan kendaraan bermotor dan aset tetap lainnya. Tarif PPh adalah tarif yang dikenakan atas penghasilan yang berasal dari modal, hadiah dari penghargaan, serta penyerahan jasa selain yang telah dipotong PPh 21. Seperti yang termasuk dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, PPh 21 diberlakukan untuk penghasilan kena pajak yang berhubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan wajib pajak. Dua jenis tarif PPh 23. Yang pertama, tarif PPh 23 sebesar 5%, yaitu wajib pajak diharuskan membayar PPh sebesar 15% dari jumlah bruto atas dividen, bunga, royalti, dan hadiah, penghargaan, bonus, atau sejenisnya, selain yang belum dipotong oleh PPh pasal 21. Yang kedua, tarif PPh 23 sebesar 2%. Wajib pajak diharuskan membayar PPh sebesar 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah atau kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.